Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinda Maris Azhar di channel kita Matic Mathematics and Music. Oke, kali ini kita akan membahas materi. Materi ini sering muncul dan salah satu materi yang muncul di ASPD Jogja juga. Nah, jadi ini agar teman-teman punya gambaran bagaimana soal ASPD juga ya. Oke, jadi saya akan menyampaikan materi video pembelajaran tentang mencari persamaan garis melalui grafik. Jadi selain mencari persamaan garis, ini kita juga bisa mencari gradiennya juga ya. Silakan teman-teman bisa menonton video sebelumnya apabila masih belum jelas tentang menentukan gradien dari grafik. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kita punya soal di mana perhatikan pernyataan berikut. Ya, jadi ada suatu gambar, kita disuruh untuk mengecek gradien garis H, G, terus persamaan garis H dan K. Oke, kita bahas dulu yang dari awal ya, gradien garis H. Nah, di sini teman-teman bisa lihat garis H. Tapi teman-teman kalau mencari garis H, ini sulit ya. Kenapa? Karena di sini kita hanya diketahui satu titik yang dilalui. Di sini kita tidak tahu berapa. Nah, kan tidak mungkin kita mencari gradien garis H. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari gradien garis yang lainnya. Nah, ini nomor 1 bisa kita skip dulu. Nah, coba kita cari gradien garis G. Sama aja nggak kalau yang G? Sama aja juga, sulit ya. Nah, malah kita bisa mencari gradien garis K dulu. Nah, kenapa? Di sini ada 2 titik yang dilalui. Nah, dia terus dilihat condongnya ke arah mana. Dia condong ke arah kiri berarti min. Kemudian dilihat y-nya itu dia 3, x-nya 1. Berarti min 3/1 hasilnya min 3. Nah, berarti gradien garis K itu adalah min 3. Kemudian MK ini, jadi kita tahu MK itu dia tegak lurus dengan garis H dan juga MG. Nah, berarti dia berlaku kalau dikali nanti akan bernilai min 1 ya. Jadi MK dikali MH hasilnya min 1. MK dikali MG hasilnya juga min 1. Nah, di sini ada trik cepatnya ya. Jadi tinggal kebalikannya. Kalau di sini MK-nya min 3, nah berarti tegak lurusnya berapa? Kan? Kalau di sini negatif, di sini jadi positif. Nah, 3 itu tinggal kita balik menjadi pecahan. Berarti jadi 1/3. Kenapa? Karena 3 itu sebenarnya kan 3/1. Tapi kan per 1 tidak perlu ditulis. Jadi kalau dibalik menjadi 1/3. Nah, berarti hasil yang benar adalah yang 2. Ini benar, ini salah. Nah, kemudian di sini saya ingin memberikan trik ya. Trik cara cepat menghitung untuk mencari persamaan garis K. Kita jawab dulu yang K. Ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat K itu melalui 2 titik, jadi cepat. Nah, di sini teman-teman lihat. Jadi disilangkan. 3 ini kan disumbu Y. Nah, tapi 3 ini disilangkan ke sumbu yang satunya. Jadi 3 dengan X. Nah, jadi 3X. Kemudian 1 ini disilangkan dengan 1 kan berada di sumbu X. Tapi disilangkan dengan sumbu Y. Jadi sumbu yang lain. Berarti menjadi plus Y. Nah, hasilnya di belakang itu tinggal teman-teman kalikan. Nah, di sini kan 3, di sini 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, selesai. Itu. Oke, jadi bisa dipastikan jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4. Oke, nah tetapi di sini kita juga harus tetap tahu ya cara mencari yang I3. Nah, di sini kita akan jawab yang I3. Nah, berarti kita ambil MH-nya. Saya hitung di ya. Ini kurang ke bawah. Oke.
Kita ambil MH-nya dan titik yang dilalui. MH-nya kan berarti sepertiga. Nah, titik yang dilalui H berarti hanya satu titik ini di 0,3. Nah, berarti kan kita tinggal menggunakan rumus persamaan garis biasa kan? Nah, di sini dinamai X1 Y1. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, kita masukkan. Ini jadi Y min 3 sama dengan M-nya sepertiga dikali X min 0. Nah, berarti di sini jadi Y min 3 sama dengan 1/3X. Oke, saya pindah di sini ya. Berarti kan bisa saya tulis kayak gini. Y min 3 sama dengan sepertiga X. Nah, agar penyebutnya hilang, itu semua ruas kita kalikan dengan 3. Berarti di sini jadi 3Y min 3 dikali 3. Sama dengan di sini sepertiga dikali 3. Nah, ini X-nya jangan lupa. Ini tinggal dicoret, kan? Berarti di sini tinggal 3Y min 9 sama dengan 3X. Nah, sampai sini tinggal dilihat inginnya soal tuh kayak apa. Nah, di soal di sini X-nya yang positif. Berarti semuanya kita pindah ke ruas kanan, tapi yang min 9 ditinggal ya. Min 9 ditinggal. Berarti di sini jadi 3X min 3Y. Nah, berarti ini jawabannya salah. Itu ya teman-teman. Gampang kan ya? Itu. Jadi kita harus menganalisis gambarnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih soal ASPD juga. Tuh ya. Kita coba tentukan gradien garis G. Nah, kita lihat dulu. Garis G ini gampang nggak dicarinya? Gampang banget ya, karena sudah terlihat ada dua titik yang dilalui. 4 dan 3. Berarti tinggal dilihat MG kita cari ya. MG. Nah, garisnya condong ke kiri, berarti harus wajib pakai min. Kemudian Y-nya 4, X-nya 3. Berarti min 4/3. Nah, ini jelas salah ya. Nah, cari H sulit kalau kita lewat gambar, karena di sini nggak ada titik yang dilalui. Nah, terus gimana? Nah, kita pakai aja bahwa kita tahu kalau ini kan tegak lurus ya, ada tandanya tegak lurus, berarti si MH itu tegak lurus MG. Nah, berarti kalau di sini MG-nya itu min 1/4, berarti MH-nya tinggal kebalikannya kan. Ini min di sini jadi plus. 4/3 jadi 3/4. Nah, sama benar. Jadi kalau dikalikan harus min 1. Nah, ini kita pakai trik yang ini ya. Yang ini kita bisa pakai trik. Caranya gini. 3 dikalikan dengan Y. Kan? Menjadi 3Y. Kemudian, biar urut ya. Biar urut kita yang X dulu. 4 dikali dengan X menjadi 4X. Kemudian yang Y. 3 dikali Y menjadi plus 3Y. Nah, terakhir tinggal kita kalikan antara 3 dan 4. 3 dikali dengan 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, benar. Berarti ini benar. Sekarang kita tinggal mencari persamaan garis H. Kalau persamaan garis H kita nggak bisa pakai triknya tadi ya. Karena di sini tidak ada titik yang dilalui. Nah, berarti harus dihitung manual kayak tadi. Nggak masalah. MH-nya 3/4. Titik yang dilalui adalah hanya 1, berarti 0,4. Di sini X1, di sini Y1. Udah kita masukkan. Rumusnya berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi 4 sama dengan 3/4
dikali X min X1-nya 0. Berarti di sini jadi Y min 4 sama dengan 3/4 X. Nah, ini saya tulis ulang di sini. Y min 4 sama dengan 3/4 X. Nah, biar per 4-nya hilang, semua ruas dikali 4. Berarti di sini jadi 4Y. Langsung ya. Min 4 dikali 4 hasilnya min 16 sama dengan ini berarti dicoret tinggal 3X. Nah, sampai sini dilihat dia maunya X-nya positif. Nah, di sini 16-nya min 16-nya ditinggal. Di sini jadi 3X min 4Y. Nah, bisa dilihat berarti jawabannya salah. Karena di sini min 12. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini ada latihan. Nah, senada atau sejenis. Silahkan teman-teman kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bisa menggunakan trik yang tadi juga. Harus dengan caranya ya, agar kita tahu. Oke, jadi yang ini dicari, kemudian yang benar yang mana. Gitu. Jadi ini yang benar 2, 3 ya. 2 dan 3A. Oke. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa kontak person saya secara pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.